Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya sampaikan kepada penguji ujian komprehensif pada kesempatan kali ini, Profesor Dr. Rasimin MPD, dan rekan saya Ibu Rina Hidayati. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan maunah serta hidayahnya sehingga kita bisa berkesempatan untuk mengikuti uji komprehensif ini. Salawat beserta salam tercurah limpahkan kepada sang baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, alladzina qad hamalana minad dulumat ilan nur. Perkenalkan saya Muhammad Tabrani, peserta uji komprehensif di LPTK UIN Salatiga kali ini. Pada kesempatan kali ini mohon izin Prof. Dr. Rasimin untuk memaparkan modul ajar yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Sudah tampil ya? Ya, langsung dijelaskan aja. Oke. Baik, untuk modul ajar kali ini saya membahas tentang Sunan Giri dan kompetensi awal yang diharapkan yaitu peserta didik bisa menganalisa peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Kemudian untuk profil pelajar Pancasila yang ingin tercapai yaitu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, kreatif, sedang mohon izin Prof. Rasimin untuk memaparkan modul ajar yang ingin saya jelaskan pada kesempatan diuji komprehensif ini. Untuk informasi umum, pertama ada nama penyusun Muhammad Tabrani, institusi Min 1 Kota Surabaya, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Untuk temanya bab 3, materinya Sunan Giri. Kemudian tahun penyusunan 2023-2024. Jenjang sekolah Madrasah Ibtidaiyah. Untuk fasenya fase C, kelas yang dijadikan sasaran yaitu kelas 6D, alokasi waktu 2 kali 35 menit atau 1 kali pertemuan. Sedangkan untuk kompetensi awal yaitu peserta didik mampu menganalisa peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia. Sedangkan untuk profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin, yaitu untuk profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu memiliki karakter beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian bergotong royong, dan yang terakhir yaitu kreatif. Selanjutnya untuk profil pelajar Rahmatan lil Alamin yang ingin dicapai yaitu syura atau musyawarah, kemudian qudwah atau keteladanan, dan yang terakhir yaitu tatawur wa ibtikar, yaitu dinamis dan inovatif. Sedangkan sarana dan prasarana untuk alat dan bahannya ada laptop, LCD proyektor, speaker, handphone, spidol warna, dan buku paket kelas 6 mata pelajaran SKI. Target peserta didik yang digunakan yaitu peserta didik reguler 23 sampai 35 siswa. Sedangkan untuk model pembelajaran yaitu menggunakan model pembelajaran problem listening, sedangkan metode pembelajarannya menggunakan metode game ranking 1. Tujuan pembelajaran yaitu melalui model pembelajaran berbasis PBL atau problem based learning, peserta didik dapat menganalisis biografi Sunan Giri dan peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Kemudian, melalui metode game ranking 1, peserta didik dapat menganalisis biografi Sunan Giri, peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam di Indonesia dengan benar. Selanjutnya, melalui pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dapat membuat karya berupa poster yang mencerminkan perilaku sikap positif Sunan Giri
dalam kehidupan sehari-hari dengan menarik dan tepat. Untuk KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, saya menggunakan satu hasil tes tulis dan untuk menganalisis biografi Sunan Giri dengan benar, kemudian menggunakan hasil tes tulis juga untuk mengukur peserta didik dalam kemampuan mereka menganalisis biografi dan peranan dakwah Sunan Giri dalam mengembangkan dakwah Islam dengan benar. Kemudian yang ketiga, menggunakan hasil karya berupa peta materi atau video atau poster untuk menunjukkan hubungan kausalitas yang logis antara pemahaman peserta didik dengan materi, sikap positif Sunan Giri dengan prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pemahaman bermakna diambil bahwa cerita kecil Sunan Giri ternyata serupa dengan cerita Nabi Musa alaihissalam yang sama-sama dibuang ke laut dan sama-sama diasuh oleh ibu angkatnya, walaupun secara kronologi dari kejadiannya berbeda. Kemudian pemahaman bermakna selanjutnya, teori penyebaran dakwah Islam melalui mendirikan pesantren dan menyebarkan agama Islam dengan media kesenian banyak dilakukan oleh para Sunan Wali Songo lainnya, seperti Sunan Ampel yang mendirikan pesantren dan Sunan Bonang dan Sunan-Sunan lainnya yang menyebarkan agama Islam dengan jalur kesenian. Pertanyaan pemantik dan kemudian untuk sintak pembelajaran menggunakan problem listening, yaitu ada orientasi, mengorganisasi peserta didik, membimbing penyelidikan, mengembangkan dan menyajikan karya, menganalisis dan evaluasi. Kemudian untuk asesmen, kita menggunakan diagnostik, kemudian formatif awal, dan sumatif. Untuk pengayaan dan remedial, bagi peserta didik yang tingkat kemampuannya sudah mumpuni, maka peserta didik tersebut masuk pada tahapan pengayaan. Di dalam tahap pengayaan ini, peserta didik membuat rangkuman tentang Sunan Giri dari sumber internet yang kemudian membubuhkannya dalam desain Canva. Kemudian untuk yang remedial, mereka dengan hasil asesmen, mereka melakukan pengulangan materi kembali, baik dari bimbingan guru ataupun melalui teman sejawat. Demikian pemaparan modul ajar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan selanjutnya kami persilakan kepada Prof. Rasimin untuk pertanyaan tentang proses asesmen di dalam penerapan kurikulum Merdeka. Saya akan menjelaskan bahwa di dalam kurikulum Merdeka ada 3 asesmen yang dijalankan. Yang pertama yaitu asesmen awal atau yang disebut dengan asesmen diagnostik, di mana asesmen ini dilakukan pada saat sebelum pembelajaran. Kemudian tujuan asesmen diagnostik ini yaitu untuk mengetahui minat dan gaya belajar siswa, dan nantinya dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, asesmen diagnostik ini dilakukan sebagai motivasi dan asas dari pembelajaran berdiferensiasi. Jadi di dalam hasil asesmen diagnostik ini, hasilnya peserta didik akan diketahui di dalam minat gaya belajar mereka. Ada yang visual, audio, kemudian kinestetik. Kemudian untuk asesmen yang kedua yaitu asesmen formatif. Asesmen formatif ini bisa dilakukan pada saat setelah pembelajaran selesai dengan menggunakan tes tulis ataupun lisan,
Dan untuk modul ajar yang saya terapkan pada kali ini, asesmen saya menggunakan game ranking 1, di mana nanti akan ada satu anak yang akan menjadi pemenang di antara teman-teman yang lainnya. Kemudian untuk asesmen yang terakhir yaitu asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilaksanakan setiap akhir semester di dalam sebuah pembelajaran. Jadi dalam 1 tahun, asesmen sumatif ini dilaksanakan 2 kali, yaitu di semester ganjil dan juga di semester genap. Baik, demikian Prof. Terima kasih untuk jawaban yang bisa saya sampaikan. Untuk mengaji, saya memilih surat At-Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Sadaqallahul azim. Baik, demikian sebagai penutup saya sampaikan banyak terima kasih kepada penguji Profesor Dr. Rasimin MPD. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.